Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok satu Lydia akan mempresentasikan laporan tugas besar kita mengenai hubungan antara jumlah produksi, produktivitas, dan petani pada komoditas subsektor perkebunan Provinsi Maluku tahun 2022. Nama saya Fazil Robi Abad dengan NIM 114240002. Lalu ada Muhammad Hasan Alwi dengan NIM 114242008. Lalu ada Aska Abdul Fatir dengan NIM 114242040. Lalu ada Salwa Fatima Al-Jufri dengan NIM 114240052. Lalu ada Ida Dayu Rameswari 119240024. Dan ada Indah Akila dengan NIM 119240056. Baik, lanjut selanjutnya adalah latar belakang, di mana latar belakang ini membahas tentang sektor pertanian Indonesia yang menghadapi tantangan besar, mulai dari sempitnya lahan, meningkatnya petani gurem, alih fungsi lahan, hingga rendahnya minat generasi muda. Meski begitu, pertanian tetap memegang peran penting dalam penyediaan pangan ekspor dan juga penyerapan tenaga kerja. Sayangnya, performa sektor ini belum optimal dan menjawab tuntunan pasar yang terus berkembang. Karena itu dibutuhkanlah kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi, seperti tools-tools yang akan digunakan untuk menganalisis data pertanian secara efisien. Disinilah peran SITH menjadi krusial dan mempersiapkan generasi yang mampu mengembangkan ilmu pertanian dan teknologi. Lulusan SITH diharapkan mampu menciptakan solusi yang inovatif serta sistem yang dan informasi otomatisasi alat dan pemanfaatan AI demi pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan. Boleh, Dimax. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana kondisi jumlah produksi, produktivitas, dan juga jumlah petani pada komoditas subsektor perkebunan di Provinsi Maluku tahun 2022. Kemudian, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah petani dan juga jumlah produksinya? Yang ketiga, bagaimana peran produktivitas dalam mempengaruhi hasil produksi pada subsektor perkebunan? Dan yang keempat adalah apa implikasi dari hasil analisis tersebut terhadap pengembangan pertanian dan berbasis teknologi wilayah di Maluku. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama itu kita harus mampu mengenali jenis data. Yang kedua mampu menjelaskan proses pengambilan data. Yang ketiga mampu menjelaskan tahapan persiapan data yang siap diolah. Keempat mampu menjelaskan konsep ukuran pemusatan, variabilitas, skewness, dan kurtosis dari data. Yang kelima mampu mendeteksi data yang memuat pencilan. Yang keenam mampu menyajikan dan menginterpretasikan data dalam sari numerik dan grafik. Dan yang terakhir, mampu menggunakan perangkat lunak statistika untuk mengolah data secara sederhana. Selanjutnya, manfaatnya adalah memahami jenis data, yaitu data kuantitatif, kualitatif, diskret, dan juga kontinu, dalam membantu memilih metode analisis yang tepat sehingga hasil analisis itu lebih valid dan juga relevan. Yang kedua, mengetahui dan memastikan apakah data dikumpulkan secara akurat dan representatif untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya. Yang ketiga, mampu membersihkan dan menyiapkan data untuk meningkatkan kualitas data sehingga analisis itu tidak bias. Yang keempat, mengetahui karakteristik distribusi data serta membantu dalam memahami pola dan juga kecenderungan data dalam memilih teknik analisis yang tingkat lanjut. Yang kelima, mengidentifikasikan pencilan penting agar analisis tidak terdistorsi oleh data ekstrim yang tidak representatif. Yang keenam, mempermudah komunikasi informasi dan membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan juga akurasi dalam pengolahan data serta memungkinkan analisis dalam skala lebih besar dan kompleks. Berikut adalah dataset yang kami ambil dari web resmi Dinas Pertanian Provinsi Maluku dengan rancangan angka tetap 2022, luas areal produksi, produktivitas, dan juga petani tanaman perkebunan rakyat di Provinsi Maluku diperinci per kabupaten atau per kota. Terdapat 16 komoditi yang berbeda dengan 11 kabupaten atau kota distrik. Adapun komoditi yang ditinjau adalah kelapa, cengkih, pala, kakao, kopi, jambu mete, kelapa sawit, pinang, kapok, sagu, kenari, kemiri,
aren atau enau, kemiri Sunan, kelapa hibrida, vanili, dan kabupaten kota yang ditinjau adalah Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara dan Maluku Tengah, Buru, Buru Selatan, eh, Kepulauan Riau, Kepulauan Aru, Seram bagian Barat, Seram bagian Timur, Ambon dan juga Tual. Analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang kondisi pertanian berdasarkan data komoditas. Variabel utama yang dianalisis meliputi luas lahan, total produksi, produktivitas, dan juga jumlah petani. Dari hasil analisis, kita menemukan adanya variasi yang cukup signifikan antar wilayah. Contohnya ada kabupaten dengan lahan luas, tetapi produktivitas yang rendah. Sebaliknya ada juga daerah dengan lahan sempit, namun memiliki produktivitas yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa luas lahan bukan satu-satunya penentu keberhasilan produksi. Perbedaan produktivitas memungkinkan besar dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kualitas benih, teknologi pertanian, pelatihan bagi petani, kondisi iklim, dan infrastruktur pendukung. Dengan memahami karakteristik ini, kebijakan pertanian dapat lebih tepat sasaran. Dan untuk menggali hubungan antar variabel, kami menggunakan metode regresi linear sederhana. Tujuannya adalah untuk melihat pengaruh jumlah petani terhadap total produksi. Coba dilihat model matematisnya di next slide. Nah, ini merupakan model matematisnya dengan rumus Y sama dengan A ditambah B kali X ditambah Epsilon. Dengan Y adalah total produksi, X adalah jumlah petani, A adalah konstanta, B adalah koefisien regresi, dan Epsilon adalah galat atau error. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara jumlah petani dan juga total produksi. Artinya, semakin banyak petani yang terlibat, maka potensi produksi juga makin meningkat. Namun seberapa kuat hubungan ini kita lihat dari nilai R kuadrat atau koefisien determinasinya yang menunjukkan seberapa besar variasi produksi dijelaskan oleh jumlah petani. Untuk menguji apakah hubungan tersebut signifikan secara statistik, kita menggunakan nilai p-value dari koefisien regresi. Jika nilai p di bawah 0,05, maka hubungan ini dianggap signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. Namun perlu diingat bahwa model ini hanya mempertimbangkan satu variabel bebas. Dalam realitasnya, produksi pertanian dipengaruhi oleh banyak faktor lain. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan lanjutan seperti regresi berganda untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Sebagai kesimpulan, analisis ini menunjukkan pentingnya jumlah petani dalam produksi pertanian, namun juga menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih holistik. Hasil ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan berbasis data yang lebih akurat dan juga kontekstual. Lanjut. Selanjutnya ada deskripsi data. Data yang digunakan dalam laporan kita adalah data dari statistik produksi pertanian dan perkebunan di Provinsi Maluku. Komoditas dan daerah yang dicakup sudah disebutkan sebelumnya. Data tersebut berasal dari dokumen yang resmi yang kemudian kita convert ke dalam dokumen Excel dalam format .xlsx agar dapat diproses lebih mudah untuk lanjutannya. Dalam pemuatan dan pengolahan data, fitur-fitur Excel seperti import from PDF, sort and filter, serta fungsi-fungsi statistik lainnya seperti sum, average, min, dan max digunakan untuk melihat informasi total, nilai rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah dari data tersebut. Hasil dari data tersebut dapat dilihat dalam laporan dengan nilai maksimum sebesar 21.415,18 ton, nilai minimum 0,03 ton, dengan rata-rata produksi sebesar 1.804,29 ton. Pada kolom produktivitas, nilai tertinggi tercatat sebesar 2.567,02 kg per hektar, sementara nilai terendah adalah 24,02 kg per hektar. Dan nilai rata-ratanya adalah 613,51 kg per hektar. Lalu ada karakteristik data. Secara umum, atribut atau kolom yang terdapat dalam data set ini meliputi nama komoditas, nomor urut,
nama kabupaten atau kota, jumlah atau total luasan atau komunitas, total produksi dalam ton, produktivitas dalam kilogram per hektar, dan jumlah petani. Atribut komoditas dan kabupaten kota termasuk dalam kategori data nominal, sedangkan atribut jumlah produksi, produktivitas, dan farmers merupakan data kuantitatif numerik. Melalui pengelolaan ini, diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai distribusi produksi, tingkat produktivitas, dan keterlibatan petani dalam sektor pertanian di wilayah Maluku. Proses analisis dengan spreadsheet membuktikan efektivitas perangkat lunak ini dalam menyederhanakan proses perhitungan, visualisasi, serta pengambilan keputusan berbasis data. Nah, dari data yang sudah diolah tadi dapat dilihat beberapa poin seperti rata-rata, standar deviasi, persentil 10%, 25%, 50%, 75%, 90%, nilai maksimum, dan juga nilai minimumnya. Dari data yang sudah diolah ini dapat disimpulkan bahwa sebaran data secara umum itu dapat terdistribusi dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata dan median yang relatif dekat, dan juga rentang antar kuartil yang menunjukkan variasi sedang hingga tinggi pada beberapa atribut. Kemudian ada juga nilai minimum dan maksimum yang menunjukkan adanya kemungkinan outlier pada atribut tertentu, pada variabel tertentu yang bisa ditindaklanjuti pada analisis lanjutan. Adapun beberapa data yang tidak diperoleh, ada beberapa faktor yang menyebabkannya, yaitu sepertinya terlalu sedikitnya data dan juga adanya poin-poin yang hilang. Berikutnya 2.6 ialah visualisasi. 2.6.1 ialah perbandingan kategori di mana visualisasi berupa bar chart dan pie chart digunakan untuk membandingkan jumlah petani per komoditas unggulan di Maluku. Kelapa muncul sebagai komoditas dominan dengan jumlah petani terbanyak, disusul cengkih, pala, dan juga sagu. Komoditas seperti kopi dan jambu mete memiliki jumlah petani yang paling sedikit. Pie chart menunjukkan proporsi masing-masing dengan kelapa menyumbangkan 44,4% dari total petani. Dan tersebut ialah gambar bar chart dan bar chartnya. Boleh di next. Selanjutnya adalah 2.6.2, yaitu penampilan perubahan terhadap waktu. Di sini kita tidak menggunakan visualisasi pada waktu karena tren waktu yang digunakan hanya dalam kurun waktu 1 tahun, yaitu data statis. Fokus analisis ini adalah pada perbandingan kategori, wilayah, dan juga komoditas, bukan pada tren tahunan. Kemudian pada 2.6.3 ialah penampilan hierarki dan juga hubungan keseluruhan bagian. Pada bagian ini, pie chart dan juga bar chart digunakan untuk menunjukkan proporsi dan juga hierarki komoditas dalam struktur pertanian Maluku. Pie chart memberikan gambaran intuitif proporsi pertanian per komoditas, sedangkan pada bar chart memungkinkan perbandingan kuantitatif antara kategorinya. Boleh di next. Kemudian 2.6.4 yaitu plotting relationship, di mana pada scatter plot ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara jumlah petani dan juga produksi kelapanya serta produktivitasnya. Pada produksi kelapanya dengan tanpa garis tren, yaitu adanya kecenderungan positif tapi tidak selalu linear. Lalu pada produktivitas tidak adanya hubungan langsung, beberapa daerah dengan sedikit petani justru memiliki produktivitas yang tinggi. Selanjutnya adalah 2.6.5, yaitu kelengkapan pada visualisasinya. Pada semua grafik dilengkapi yaitu judul, label sumbu, dan juga satuan konsisten, dan warna yang kontras agar dapat terlihat dengan baik. Kemudian scatter plot juga memiliki garis tren dan legenda. Elemen-elemen ini mempermudah pembaca untuk memahami informasi yang baik serta teknis maupun non-teknis. Kemudian 2.6.6 yaitu insight dari setiap visualisasinya. Di sini kita menyampaikannya dengan bar chart, pie chart, scatter plot produksi, dan juga scatter plot produktivitas. Pada bar chart, kelapa paling dominan dalam jumlah petani, yaitu menjadi prioritas pengembangan. Pada pie chart, kelapa menguasai hampir seluruh tenaga kerja pertaniannya dengan strategi yang dibuatnya. Lalu scatter plot produksi, di mana adanya korelasi tetapi tidak mutlak. Efisiensi ini bergantung juga pada teknologi dan pengelolaannya.
Kemudian scatter plot pada produktivitas, lebih banyaknya petani tidak sama dengan lebih produktif atau kualitasnya lebih besar dibandingkan kuantitasnya. Kemudian pada 2.6.7 dijelaskan prosedur tentang pembuatan bar chart, pie chart, dan juga scatter plotnya. Pada bar chart, kita menggunakan eh, Excelnya, yaitu siapkan datanya, jumlah petaninya, lalu klik insert bar chart, dan tambahkan judul sesuai dengan labelnya. Lalu kedua pada pie chart, siapkan data, klik insert pie chart, dan juga tambahkan presentasi serta judul yang akan disampaikan. Dan ketiga pada scatter plot, kita harus menyiapkan datanya, lalu jumlah petani dan juga produktivitasnya, dan klik insert scatter, lalu tambahkan judul dan juga label sumbu yang akan dipakai. Lalu korelasi. Korelasi atau koefisien korelasi ukuran statistik yang menyatakan sejauh mana dua variabel berubah bersama-sama pada tingkat yang konstan. Secara umum, korelasi adalah cara untuk mencari suatu hubungan antara dua variabel. Korelasi tidak sama dengan kausalitas. Korelasi sendiri adalah hubungan di mana dua variabel cenderung berubah bersamaan, tetapi tidak ada bukti bahwa satu variabel menyebabkan perubahan pada variabel yang lain. Sedangkan kausalitas adalah hubungan di mana satu variabel secara langsung menyebabkan perubahan pada variabel yang lain. Korelasi atau koefisien korelasi dapat dicari dengan mengakar kuadratkan R2 atau koefisien determinasi. Berikut tabel interval, tunggu sebelumnya. Kembali ke halaman sebelumnya. Eh, Kembali lagi. Yang ada terus maju 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 maju. Nah ini yang tadi. Nah, berikut ini tabel interval koefisien yang kita bisa interpretasikan dari 0 sampai 0,199 itu di tingkat sangat rendah. Lalu 0,2 sampai 0,399 rendah, 0,4 sampai 0,599 sedang, 0,6 sampai 0,799 itu kuat, dan 0,8 sampai 1 itu tingkat hubungan sangat kuat. Tingkat hubungan ini bisa berlaku positif dan negatif. Dari koefisien yang didapat, kita dapat menentukan seberapa kuat lemah hubungan dari dua variabel yang akan dikorelasikan. Korelasi yang akan dicari untuk setiap komoditas adalah produksi atau production ton dengan jumlah total luas area, produktivitas kilo per H dengan jumlah atau total luas area, produktivitas dengan produksi atau production per ton, farmers dengan jumlah atau total luas area, farmers dengan produksi atau production per ton, farmers dengan produktivitas. Berikut beberapa komoditas yang sudah dikorelasikan. Next. Next lagi. Next lagi. Yes. Nah, untuk beberapa komoditas yang memiliki kurang dari dua data atau terdapat kekosongan data di salah satu baris atau kolom, itu seperti datanya kelapa sawit, pinang, kapok, enau, kemiri sunan, kelapa hibrida, sama vanili, itu tidak dilakukan pencarian korelasi dikarenakan hasil perhitungan akan menghasilkan nol untuk yang kurang dari dua data dan perhitungan tidak akurat untuk yang terdapat kekosongan data. Cara mendapatkan angka korelasi, tunggu sebelumnya. Hampir di sini. Tata cara untuk mendapatkan korelasi dan visualisasi sudah terlampir di sini. Udah next. Selanjutnya analisis prediksi rate.
analisis prediktif regresi digunakan untuk memprediksi produksi hasil perkebunan dalam ton. Berdasarkan persoalan hubungan antara jumlah produksi, produktivitas, dan petani pada komoditas itu 2022. Nah, variabel yang tersedia meliputi jumlah total luas area, produksi, produktivitas, dan farmers. Pada regresi ini, variabel X untuk produksi, sementara variabel Y untuk luas lahan. Jenis regresi yang digunakan yaitu regresi linear. Selanjutnya ada data cleansing, digunakan untuk meningkatkan akurasi analisis dan mencegah error dalam analitik. Karena machine learning akan gagal memproses data jika ada nilai yang hilang atau tidak sesuai. Berdasarkan hasil analisis, data yang digunakan memiliki banyak nilai kosong yang mengindikasikan informasi hilang, format data tidak konsisten, dan nilai tidak dapat langsung digunakan untuk analisis statistik atau visualisasi. Ada sekitar 50% data kotor yang terdapat di dalam data. Cara mengatasinya, data kosong yang dimiliki dibiarkan saja karena setelah dianalisis, tidak semua kabupaten atau kota di Provinsi Maluku menghasilkan produk perkebunan yang sama. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Dapat dilihat pembagian tugas untuk pembuatan laporan ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.